Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Apa kabarmu? Mr. Kiki berharap semuanya dalam keadaan sehat dan kuat, serta tetap semangat untuk belajar. Pada saat ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita, yaitu muatan ITS, ilmu pengetahuan sosial tentunya ya. Tema 4, subtema 2, dengan judul interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, yuk kita belajar. Pembangunan sosial budaya adalah proses perubahan sosial budaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi, pembangunan sosial budaya ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat itu. Ya. Kemudian, pembangunan sosial budaya dilaksanakan dalam bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Ya. Jadi pemerintah melakukan pembangunan sosial budaya pada 3 bidang, yaitu pada bidang bahasa, kemudian adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alamnya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Jadi, apa yang dimaksud dengan pembangunan dalam aspek bahasa? Yang pertama, bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan negara kita Indonesia ini diajarkan di sekolah. Ya, jadi di semua sekolah. Tujuannya apa? Agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian, bahasa Indonesia digunakan selain di sekolah, juga di lembaga-lembaga pemerintahan dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Ya, jadi alat komunikasi di Indonesia yang diakui dan digunakan secara umum adalah bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Ya, maksudnya di sini dengan menyerap kosakata bahasa asing atau bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan. Misalnya dengan cara menggunakan bahasa daerah pada upacara adat atau percakapan sehari-hari di dalam keluarga. Lalu selanjutnya, pembangunan dalam aspek adat, istiadat, dan tradisi. Yang harus dilakukan adalah melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Ya. Misalnya melakukan upacara adat sesuai tata cara adat tersebut. Karena Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan dan juga begitu banyak suku dan adat istiadat, sehingga pemerintah merasa perlu untuk melestarikan adat istiadat yang ada di Indonesia. Ya, caranya dengan melakukan upacara adat sesuai tata cara adat yang ada. Ya, jadi tidak ditinggalkan begitu saja. Upacara-upacara adat dan adat istiadat dari suatu daerah, tetapi pemerintah mengupayakan agar setiap masyarakat melestarikan adat istiadat di daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, melaksanakan norma-norma yang ada dalam adat istiadat. Contohnya, orang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua. Contoh lainnya, setiap orang harus saling menghargai. Itu adalah norma-norma adat yang terkandung pada adat istiadat bangsa Indonesia.
Kemudian yang ketiga, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Jadi, pembangunan di aspek ini antara lain yang pertama, mengolah sumber daya alam seperti mengolah kayu dengan teknologi modern untuk keperluan manusia, lalu menanam kembali tanaman di lahan yang diambil pohonnya. Jadi pemerintah mengupayakan pengolahan sumber daya alam, ya, menggunakan teknologi-teknologi modern, sehingga akan menciptakan barang-barang, ya, yang lebih baik untuk keperluan manusia. Contohnya kayu diolah menjadi perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lainnya. Ya. Lalu setelah itu pohon-pohon yang digunakan untuk keperluan industri yang telah ditebang tadi harus ditanam kembali, ya, atau yang kita kenal dengan sistem reboisasi atau penghijauan, agar supaya alam kita menjadi tidak rusak, ya, atau tetap terpelihara dengan baik. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Ya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah pemerintah dalam melakukan pembangunan tetap memperhatikan lingkungan, ya. Ketika melakukan pembangunan, membangun gedung, jalan, jembatan, dan lain sebagainya, harus tetap memelihara lingkungan alam agar tidak menimbulkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu ya pembelajaran pada video kali ini mengenai interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Mr. Kiki berharap kalian dapat mengerti dan memahami mengenai video pembelajaran ini, ya. Selanjutnya, Mr. Kiki berharap agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan, ya. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you and God bless you. Bye.